Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Poppy Purwati, mahasiswi Teknologi Pangan Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kemasan logam pada mata kuliah pengemasan dan umur simpan. Logam merupakan bahan pengemas yang paling serbaguna. Kemasan logam atau kaleng merupakan inovasi dalam dunia industri, baik makanan, minuman, ataupun kemasan produk lainnya. Sifat logam sebagai kemasan digunakan untuk melindungi dan mempertahankan kualitas isi atau produk di dalamnya. Logam sebagai pengemas atau kemasan memiliki sifat yang khusus, yaitu kekuatan untuk melindungi isi. Dengan demikian, logam merupakan pilihan bila makanan atau bahan memang harus dalam kondisi yang dibutuhkan. Bahan baku kemasan logam terdiri dari 3 bahan. Yang pertama itu ada plat timah atau tin plate. Yang kedua lembaran baja ringan atau mild steel sheet. Yang ketiga aluminium dan campurannya atau aluminium alloy. Untuk komponen pelengkap kemasan logam itu biasanya menggunakan enamel. Enamel itu digunakan untuk memperpanjang umur pakai kaleng, dengan syarat enamel tersebut tidak memberi atau mengubah aroma dan cita rasa produk, diperbolehkan kontak dengan produk, tidak mengelupas selama pembuatan dan penyimpanan, serta tahan terhadap suhu tinggi. Logam dimanfaatkan sebagai pengemasan produk karena memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu mempunyai kekuatan dan daya tahan yang tinggi, barrier yang baik untuk gas, uap, debu yang cocok digunakan untuk kemasan hermetis, toksin yang rendah atau kontaminasi memungkinkan pada bahan yang dikemas itu rendah, kemudian tahan terhadap perubahan dan suhu yang ekstrim, serta memiliki desain yang menarik dan elegan untuk meningkatkan branding. Berikut merupakan tabel karakteristik logam dibandingkan bahan non-logam. Untuk logam, merupakan penghantar atau konduktor panas dan listrik yang baik. Dapat ditempa atau dibengkokkan dalam keadaan padat, mempunyai kilap logam, tidak tembus pandang, densitas tinggi, berbentuk padat kecuali merkuri. Untuk non-logam, konduktor yang buruk dan isolator yang baik, rapuh dan tidak dapat ditempa, memiliki kilap non-logam. Beberapa jenis bersifat tembus pandang atau translucid, kemudian densitasnya rendah dan berbentuk padat, cair atau gas. Untuk jenis kemasan logam sendiri itu ada 3. Yang pertama, kaleng tin plate. Banyak digunakan dalam industri makanan dan komponen utama untuk tutup botol atau jars. Kemudian yang kedua, kaleng aluminium yang digunakan untuk minuman bersoda dan sejenisnya. Yang ketiga, aluminium foil yang digunakan untuk mengemas makanan yang rentan dengan suhu dan keadaan tertentu, serta untuk media mengolah makanan dengan cara dipanggang. Pengemasan logam memiliki banyak fungsi, yaitu melindungi produk, menjaga kelembapan bahan yang dikemas, memberi perlindungan terhadap bahan yang mengalami proses karbonasi, melindungi dari cahaya yang bagi beberapa jenis produk itu dapat mengakibatkan timbulnya reaksi-reaksi kimia dan dapat merusak produk. Kemudian untuk mencegah penyerapan O2, gas-gas atau bau-bauan lain dan partikel-partikel radioaktif yang ada di dalam udara sekelilingnya. Kemasan logam atau kaleng itu dapat mengalami kerusakan seperti hidrogen swell. Biasanya terjadi karena adanya tekanan gas hidrogen yang dihasilkan dari reaksi antara asam pada makanan dengan logam pada kaleng kemasan. Biasanya hidrogen swell ini disebabkan oleh meningkatnya keasaman bahan pangan, meningkatnya suhu penyimpanan, ketidaksempurnaan pelapisan bagian dalam dari kaleng, proses exhausting yang tidak sempurna, serta terdapatnya komponen terlarut dari sulfur dan fosfat.
Kerusakan kemasan logam yang lain yaitu interaksi antara bahan dasar kaleng dengan makanan. Kerusakan makanan kaleng akibat interaksi antara logam pembuat kaleng dengan makanan dapat berupa perubahan warna dari bagian dalam kaleng, perubahan warna pada makanan yang dikemas, off flavor pada makanan yang dikemas, kekeruhan pada sirup, perkaratan atau terbentuknya lubang pada logam, serta kehilangan zat gizi. Kerusakan kemasan logam selanjutnya yaitu kerusakan biologis. Biasanya disebabkan oleh meningkatnya resistensi mikroba terhadap panas setelah proses sterilisasi dan rusaknya kaleng setelah proses sterilisasi, sehingga memungkinkan masuknya organisme ke dalam kaleng. Kerusakan kemasan logam yang selanjutnya yaitu perkaratan atau korosi. Biasanya karat ini terbentuk karena beberapa faktor. Yang pertama, sifat bahan pangan, terutama pada pH-nya. Nah, pH semakin asam, maka semakin cepat juga kaleng akan mengalami perkaratan. Yang kedua, adanya faktor-faktor pemicu, misalnya nitrat, belerang, dan zat warna antosianin. Yang ketiga, banyaknya sisa oksigen dalam bahan pangan, khususnya pada bagian atas kaleng atau headspace. Headspace ini sangat ditentukan pada saat proses blanching, pengisian, dan exhausting. Yang keempat, faktor yang berasal dari bahan pengemasan atau bahan kemasan itu sendiri, misalnya berat lapisan timah, jenis dan komposisi lapisan baja dasar, efektivitas perlakuan permukaan, jenis lapisan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu suhu dan waktu penyimpanan, serta kebersihan ruang penyimpanan. Kemasan logam atau kaleng sering kita jumpai di pasaran, salah satunya di supermarket. Di situ banyak sekali produk yang telah dikemas menggunakan kemasan kaleng. Biasanya kemasan kaleng digunakan untuk mengemas produk buah-buahan dan sayuran potong, produk daging, produk ikan, produk kerang-kerangan, produk susu, minuman, dan masih banyak lagi ya. Wadah logam atau kemasan logam atau kemasan kaleng ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Untuk kelemahannya yaitu dapat terjadi kerusakan kimia, dapat terjadi interaksi antara bahan pembuat kaleng yaitu SN dan Fe dengan makanan yang dapat menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan. Kemudian dapat terjadi kerusakan mikrobiologis serta dapat terjadi perkaratan atau korosi. Untuk kelebihan kemasan logam ini yaitu mempunyai kekuatan mekanik yang tinggi, barrier yang baik terhadap gas, uap air, jasa trenik, debu, dan kotoran, sehingga cocok untuk kemasan hermetis. Kemudian yaitu toksisitasnya relatif rendah, meskipun ada kemungkinan migrasi unsur logam ke dalam bahan yang dikemas. Selanjutnya, tahan terhadap perubahan-perubahan atau keadaan suhu yang ekstrim, serta mempunyai permukaan yang ideal untuk dekorasi dan pelabelan. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam membuat PowerPoint materi kemasan logam ini. Berikut ini merupakan video yang saya ambil dari salah satu channel YouTube yang menunjukkan proses pembuatan kemasan logam atau kaleng. Silahkan bisa ditonton sejenak. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.